Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, seorang murid tidak melebihi gurunya, dan seorang hamba tidak melebihi tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi, janganlah kalian takut kepada mereka yang memusuhimu, karena tiada sesuatu pun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah dari atas atap rumah. Dan janganlah kalian takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutilah Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual seduit 2 ekor? Namun tak seorang pun akan jatuh tanpa kehendak Bapamu. Dan kalian, rambut kepalamu pun semuanya telah terhitung. Sebab itu, janganlah kalian takut, karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit. Barang siapa mengakui aku di depan manusia, dia akan kuakui juga di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, dia akan kusangkal di hadapan Bapa-Ku yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Satu kata yang seringkali bisa menghantui pikiran kita, yakni ketakutan. Orang bisa takut macam-macam, bahkan takut terhadap gelap. Kadang juga orang tua menakut-nakuti anaknya, kalau nangis di gereja itu, nanti dimarahi Romo loh ya. Nanti anaknya takut kepada Romo, karena diciptakan supaya takut kepada Romo. Macam-macam ketakutan. Hari ini kita mendengarkan sabda Tuhan tentang takut itu. Apa itu? Ketika para murid 12 tadi konteks bacaan Injil dikuatkan oleh Yesus, diberitahu akan ada penganiayaan di hari-hari mendatang setelah tidak lagi bersama dengan Yesus, maka mereka sebetulnya memiliki perasaan takut. Hatinya ciut tentang masa depan hidup mereka. Tentang apa? Tentang nyawa mereka sendiri, tentang raga mereka sendiri. Maka Yesus menguatkan, jangan takut terhadap mereka yang bisa membunuh tubuhmu, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa, raga, tubuh maupun hidup rohani, yang bisa menentukan masuk neraka atau tidak. Maka mereka yang memiliki ketakutan itu, murid-murid itu, dikuatkan sampai membandingkan. Burung pipit pun dipelihara, rambut pun kalau rontok itu sudah diperhitungkan oleh Allah. Maka jangan takut, takutlah kepada Allah. Nah, ketakutan ini juga dialami oleh saudara-saudara Yusuf. Mengapa? 11 saudara yang lain itu takut kalau Yusuf balas dendam, betul enggak? Karena sudah memplekoto Yusuf, mau membinasakan Yusuf. Tapi dalam perkembangan selanjutnya justru yang hidupnya mulia adalah Yusuf. Dan ketika saudara-saudaranya diminta masuk ke Mesir, 11 saudara-saudaranya itu takut jangan-jangan nanti membalas dendam. Kalimat apa yang ditulis atau yang diwartakan dalam kitab Kejadian tadi oleh Yusuf? Tetapi Yusuf berkata, janganlah takut, sebab aku bukan pengganti Allah. Memang kalian telah membuat rencana jahat terhadap aku,
tetapi Allah telah mengubahnya menjadi kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf tidak membalas kejahatan. Yusuf menguatkan saudara-saudaranya. Bahasa kita barangkali seperti ini. Sejarah itu memang harus terjadi karena itu sudah direncanakan Allah. Maka dua bacaan hari ini mengingatkan kita, mengangkat pengalaman-pengalaman kita. Adakah ketakutan-ketakutan dalam hidup kita? Takut terhadap keluarga, takut terhadap orang, takut terhadap masa depan. Peganglah sabda Tuhan hari ini. Dua-duanya bicara mengenai Allah masih menyelenggarakan, Allah memelihara, dan tidak perlu takut atas hidup kita. Persoalannya adalah apakah kita mempercayakan seluruh hidup kita kepada penyelenggaraan ilahi itu. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya.